Kalau undang-undang outsourcing ini memang sudah tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dirubah lagi, coba kita berpikir terbalik. Sekarang karyawan tetap kita rubah, jadi tidak ada lagi karyawan tetap, tapi semua kita buat outsourcing, baik di tingkat pemerintahan. Jadi tidak perlu lagi pegawai pemerintah yang sifatnya menjadi karyawan tetap, baik di level pimpinan maupun level bawahan. Semua kita buat, kita jadikan sebagai karyawan outsourcing, karyawan kontrak, sehingga di sini ditemukan rasa keadilan, sehingga tidak ada lagi yang merasa karyawan tetap itu lebih hebat atau lebih tinggi dibanding karyawan outsourcing. Selain untuk pegawai pemerintah, pegawai BUMN misalnya, sama perlakuannya. Jadi untuk semua karyawan BUMN, semua 100%, baik di level pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, maupun di level bawahan karyawan biasa, semua dibuat outsourcing. Sehingga mereka semua harus merasakan bagaimana ketidaknyamanan, bagaimana kebimbangan sebagai karyawan outsourcing yang tidak memiliki kepastian. Kita memang sangat sulit memahami bagaimana rasanya tidak enaknya menjadi karyawan outsourcing selama mereka tidak pernah merasakan atau menjadi seorang karyawan outsourcing. Jadi kalau memang kita kesulitan merubah, mengembalikan seperti dulu semua karyawan itu tetap, maka lebih baik sekarang kita rubah, semua karyawan itu kita buat outsourcing sebagai karyawan kontrak, sebagai karyawan PKWT. Ini yang bisa kita jadikan alternatif, ini mungkin yang bisa kita tawarkan untuk mencari solusi posisi karyawan outsourcing. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa karyawan outsourcing itu sudah lama sekali memperjuangkan menjadi karyawan tetap, ingin statusnya itu menjadi karyawan tetap, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang dengan status sebagai seorang karyawan. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tidak ada satupun lembaga, tidak ada satupun institusi yang memperjuangkan status mereka. Sebenarnya mereka kasihan karena ada diskriminasi, ada perbedaan, ada perbedaan perlakuan maupun perbedaan gaji antara karyawan outsourcing dan karyawan bukan outsourcing atau karyawan tetap. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada satupun di dunia pekerjaan yang merasa satu lebih rendah daripada yang lain. Kantor tidak mungkin bisa bersih kalau tidak ada karyawan OB, office boy, atau cleaning service. Coba bayangkan apa jadinya kantor yang besar sekali, tetapi di situ tidak ada fungsi kebersihan.
tentunya kantor tidak akan nyaman, baik penghuninya maupun customernya. Mereka tidak nyaman dengan posisi kantor yang kotor. Artinya di sini bahwa karyawan di level kebersihan pun sangat-sangat penting. Mereka sangat dibutuhkan keberadaannya. Jadi mereka tidak dianggap sebagai tidak patuh, tidak cocok kalau mereka dianggap sebagai karyawan nomor 2. Disematkan di situ mereka itu sebagai karyawan outsourcing atau karyawan kontrak. Sama di level pimpinan. Level pimpinan pun tidak merasa mereka lebih baik daripada karyawan bawahan. Sekarang kita lihat dari performance. Kalau adanya level pimpinan tetapi tidak memberikan keuntungan terhadap perusahaan, buat apa? Banyak perusahaan di situ ada posisi pimpinan, tetapi setelah dihitung-hitung tidak semua dari level pimpinan itu menguntungkan perusahaan. Ada menjadi cost center, ada yang hanya menjadi beban. Mereka digaji besar tetapi tidak menguntungkan terhadap perusahaan, tidak memberi kontribusi maksimal terhadap perusahaan. Sehingga menurut saya lebih baik kalau tidak bisa membuat karyawan itu tetap, maka lebih baik yang karyawan tetap kita rubah. Kita jadikan semua karyawan tetap itu menjadi karyawan kontrak. Disinilah akan ditemukan rasa keadilan. Ini yang bisa kami sampaikan. Silakan yang merasa suka atau merasa tidak suka, komentar di kolom komentar. Nanti di situ akan kita bahas, kita kaji bersama. Terima kasih.